Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa aba'i wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi majma'in wa azwaji Rasulillah wa ahli baiti wa dhurriyyati wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wa mufassirin wa a'immatil mujtahidin wal muqallidin wa jami' musannifil kutubin nafi'ah khususan al-ruqd bil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim al-muntasimin wa muhibbihim al-mutalikina bihim wa arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa arwah jami' masyayikhina wa ma'alimina wa dhawil huquq alaina wa amwat ahli baldah min ahli la ilaha illallah wa ahyahum ila yaumiddin anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yaskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alikum fid darain amin. Wa qala Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, inna lillahi fil ardi aniyatan ala wahiyal gulub fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araquha thumma fassara dhalika faqala asfaha fil yaqin wa aslabuha fid din wa araquha alal mu'minin. Qultu wal yaqin ibara an tamakkunil iman minal galab wastila'ihi alaih wa huwa tuma'ninatu allati sa'alaha Ibrahim alaihi salam rabbahu fima ukhbira anhu biqaulihi qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Fabana min hadha anna al-yaqina ghayatul iman wa nihayatuh wa fil hadith al-yaqin wal imanu kulluh wa ma nazala minas sama' ashraf min al-yaqin wa kafa bil yaqini ghinan. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam sallallahu al yaqina wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdal min al afiyah. Wa amma salabatu fid din fa hiya al quwwatu fi wa thabatu alayh wal ghayra lahu hatta yaqul al haqq wa in kana murran wa la yakhaf billahi lawmata la'im. Wa bidzalika wasafa Allah ahibba'ahu fi qawlihi wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim.
Wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala fi aqwakum fi dinillah Umar gahuluhul haq wa ma lahu fin nas min sadiq. Wa qad kana radhiyallahu anhu min aslabil mu'minin fi dinillah wa ashaddihim akhdan bihi fi haqqi nafsi wa fi haqqi ghairihi hatta sarat al-amthal tudrabu bihi fi adlihi wa amruhu bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa qiyamu bil haqq al-gharib wal ba'id radhiyallahu anhu wa nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nasaihud Diniyah, membahas tentang hati, sampai dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu, inna lillahi fil ardi aniyatan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wadah di bumi. Ketahuilah wadah itu adalah hati. Wadah tempat untuk mendapatkan bagian dari pemberian Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu membagi pemberiannya, diberikan kepada hamba-hambanya. Lah hamba yang mendapatkan pemberian dari Allah, mereka yang menghampirinya, mereka yang datang untuk meraihnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ketahuilah di setiap waktu pada kehidupan kalian ada nafahat, pemberian-pemberian yang dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah selalu membagi. Tidak ada hari libur dari pembagian. Orang kaya ketika dia bersedekah ada liburnya. Pemerintah membagi ada liburnya. Oh, Ahad libur karena kantor tutup, pekerjaan tutup, apalagi PNS biasanya Sabtu Ahad libur. Sehingga apa? Tidak ada pembagian. Senin, Ahad, Selasa, Rabu baru ada pembagian lagi misalnya. Jadi ada liburnya. Dan pembagiannya pun pada jam kerja. Dari jam sekian sampai jam sekian. Selepas jam kerja nggak ada pembagian. Tapi kalau Allah setiap saat selalu membagi kepada hamba-hambanya. Tidak ada libur. Oh, hari Jumat libur. Enggak, justru hari Jumat pembagian Allah lebih besar, lebih banyak. Karena orang-orang yang beriman, mereka lebih meningkatkan kebaikan ketaatannya pada hari Jumat. Makanya hari Jumat ini dijadikan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Menjadi juga Id lil Mu'minin, hari raya bagi orang-orang yang beriman. Lah pembagian besar. Lah pembagian itu bukan di kantong. Kalau di kantong bisa jatuh hilang. Kantongnya lobang dia nggak tahu, hilang. Atau misalnya kalau pembagian tadi itu berbentuk benda, bisa kelupaan nggak kebawa. Tapi pembagian ini maknawi, tetap perlu ada untuk dapat apa?
dapat dirasakan oleh yang mendapatkannya. Lah merasakannya dengan meningkatnya kebaikan, meningkatnya ketaatan, semangatnya di dalam ibadah kepada Allah. Lah wadahnya itu apa? Untuk meletakkan pemberiannya Allah, wadahnya adalah hati. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita apa? Menyiapkan wadah itu. Ala fata'aradulaha. Siapkan wadah untuk menampung pemberiannya Allah. Makanya kadang ada orang yang diangkat menjadi wali mendadak itu ya gara-gara seperti itu. Kenapa? Pemberiannya Allah itu nggak kenal waktu. Jadi memberi. Ada yang diangkat menjadi wali mendadak sudah, dadaan diangkat. Bukan dipersiapkan. Kalau kita kan persiapan dulu. Ada pemilu, kemudian ada pengumuman pemenang, nanti baru diangkat, dilantik. Kalau walinya Allah enggak ada pengumuman. Oh ini bakal jadi walinya Allah. Atau misalnya pemilu dulu untuk jadi walinya Allah, enggak ada. Nggak salah pernah diceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Orang nyuri di rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani kalau nggak salah itu. Sembunyi di bawahnya kasur, ranjang. Karena pemiliknya bangun itu loh. Lah kebetulan ada wali yang meninggal saat itu yang harus ada yang menggantikan. Karena wali itu kan tingkatannya banyak. Nah, tingkatannya banyak. Ada yang wali ini, ada wali itu. Lah wali tertentu itu jumlahnya sedikit. Misalnya ini ada wali A. Wali A ini jumlahnya ditentukan cuma sekian orang. Lah ini kurang. Karena apa? Ada yang meninggal. Perlu ada yang diangkat untuk menggantikan. Datang wali ke rumahnya wali. Lah wali yang didatangi ini yang menunjuk untuk menggantikan. Gitu loh. Dikasih wewenang sama Allah dengan pangkat yang dia miliki. Katanya, wah kalau seperti itu, ya yang di bawah ranjang ini aja. Jadi paling ini ketahuan. Kalau sembunyi di bawah ranjang, ya ini di bawah ranjangnya. Keluar dia, suruh tobat langsung jadi wali. Nah, ini pemberiannya Allah, mendadak, tidak ada datang seketika. Nah, makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk apa? Menyiapkan wadahnya tadi itu. Lah ini tadi kan kotor dia nyuri, mau maksiat. Tapi diperintahkan untuk apa? Tobat. Istighfar. Nih, tobat dia, bersih sudah. Nah, diangkat. Diangkat. Lah itu hati perlu, apalagi kalau kita bisa terus membersihkan hati. Wah, pemberiannya Allah akan datang. Karena wadah yang bersih itu siap ditempati kapanpun. Apapun, dengan apapun. Karena apa? Sudah bersih, siap. Mau diisi air, jadi air kita bisa minum. Mau diisi kopi, bisa kita nikmati. Jadi gak nunggu. Misalnya ada orang datang masuk kita, gelem kopi ya kon, di gelas iki rusuh, tak ombak dhisik. Wah kesuwen, ditinggal. Gak jadi airnya. Tapi kalau bersih, iki gelas langsung, ya suntek, enak langsung. Lah kita perlu, kita perlu, makanya hati ini adalah wadah untuk pemberiannya Allah di bumi. Sehingga katanya Imam Ali, fa khairuha, maka sebaik-baiknya hati yang menjadi wadah pemberiannya Allah tadi itu asfaha, yang paling bersih. Wa aslabuha, paling kuat di dalam prinsip. Dalam paling kuat dalam prinsip, kokoh. Wa araqwa, dan paling lembut. Jadi paling lembut, paling kuat dalam prinsip, kokoh, dan juga paling bersih. Paling bersih. Kemudian ditafsirkan oleh Imam Ali. Maksudnya paling bersih itu apa? Maksudnya paling bersih itu asfafil yakin. Jadi keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan. Wa aslabuha fid din, paling kuat prinsip, paling kokoh dalam agama. Wa araqu alal mu'minin, dan paling lembut kepada orang-orang beriman. Kemudian dikatakan wal yakin ibarat antamakkunil iman minal galab wastila'i alaih. Yakin itu adalah
satu ibarat dari kemantapan iman di dalam hati, yang mana hati itu dikuasai dengan keimanan. Sudah dikuasai. Nah, sesuatu yang sudah dikuasai itu kan apa kata yang menguasai. Kalau yang menguasai ngomong A ya A, yang menguasai ngomong B ya B. Apa yang menguasai? Tapi kalau belum dikuasai, masih nggak bisa. A mau B, masih apa? Perdebatan, masih ada lobby kanan kiri misalnya dan lain sebagainya, baru nanti. Tapi kalau sudah dikuasai, enggak, apa kata yang menguasai? Hancurkan, hancurkan. Hapus, hapus. Bangun, bangun. Apa kata yang menguasai? Lah, hati ini kalau sudah dikuasai oleh keyakinan, nah, dikuasai oleh keimanan, namanya yakin. Jadi yakin ini adalah keimanan yang sangat kuat. Keimanan yang sangat kuat, yang susah untuk dirubah dan dikalahkan. Susah untuk dirubah dan dikalahkan oleh racun-racun yang ingin menghilangkannya. Jadi nggak mudah kena bakteri atau virus yang merusak dan menggerogoti keimanannya. Maksiat model apapun nggak merubahnya. Kejahatan model apapun tidak menguranginya. Ini yakin. Jadi yakin itu tingkat keimanan yang tinggi, tingkat kuat keimanan yang atas. Kalau sekedar iman seperti kita sekarang ini, kelihatan yang asik sedikit, layangan limbung ini, pedot. Ini apa ini? Iki apa iku iki? Seperti layangan pedot tergantung angin. Angin ini nggak rono-rono, angin ini nggak rono rene. Ya, kan gitu. Nah. Karena apa? Tingkat keimanannya ada duit, gelem ndak kon? Tapi kok ini ngomongi. Nah. Kalau keimanannya itu tadi limbung masih ditelok duit. Ya lumayan akeh. Lumayan lah, besok tuku iki, tuku iku. Yes, tak apa-apa. Nah ini kan. Tapi kalau orang bukan hanya sekedar iman tapi yakin, piro? 1 triliun. 1 triliun. Kurang tak? Kasih tambah itu. Iya piro? 10 T. 10 kurang. 20. Ndak gelem aku. Nggak mau, walaupun 10 T, apalagi cuma 10.000, nggak mau. 10 T ditolaknya, kenapa? Yakin, nggak bisa dirusak sudah, tidak bisa dirusak oleh virus-virus dan bakteri, kuat. Lah itulah yang dikatakan tumaknina, ketenangan, kedamaian, ketentraman yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Nabi Ibrahim itu pernah meminta kepada Allah, ya Rabb, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati ini. Yang sudah mati, bagaimana engkau telah bisa menghidupkannya. Orang hidup kan mati. Lah, yang mati ini bisa dihidupkan lagi sama Allah. Lah bagaimana bisa? Apalagi sudah dikubur dan dalam kuburan lama hancur, tulang belulangnya sudah terpisah, mungkin ganti penghuni. Lah ketika ganti penghuni kan digali ini yang bawah naik ke atas, campur, kemudian dipasang yang baru, masukkan lagi tanahnya tadi itu. Lah yang baru ini nanti hancur diganti yang lain, mau nggak mau pak campur tulangnya. Ini tulangnya yang mana, mayit pertama atau mayit kedua nggak tahu. Dagingnya hilang, tapi Allah bisa menghidupkannya kembali, bisa. Dan sangat mudah. Merakit lagi setelah ada itu lebih mudah daripada apa? Sebelum
terakit. Kalau kita masih kayu misalnya, suruh buat, bingung, ya apa gawe ini. Tapi kalau sudah dibuat, dipasang, kemudian dibongkar, mau masangnya lagi lebih mudah, kan gitu ya. Nah, makanya Allah ceritakan di dalam ayat Yasin itu ketika ditanya, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah." Kenapa? Lebih mudah. Tapi ya itu menjadi pertanyaan, bagaimana arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah menjawab permintaan Nabi Ibrahim dengan apa? Awalam tu'min? Apakah kamu nggak beriman? Kita tahu Nabi Ibrahim Nabi, Rasul, mendapatkan gelar Khalilullah, mendapatkan gelar Khalilullah. Tanya kepada Allah bagaimana. Jadi pertanyaan dari kita mungkin masuk akal. Kenapa? Keimanan kita naik turun. Lah ini Nabi Rasul mendapatkan gelar Khalilullah, tanya seperti itu, awalam tu'min. Makanya kadang pertanyaan itu beda jawaban. Kenapa? Melihat yang bertanya. Kalau yang bertanya anak SD, jawabannya ya seperti anak SD. Kalau yang bertanya tadi itu orang yang dewasa, jawabannya orang yang dewasa, nggak mungkin sama. Nah ini yang bertanya Nabi Ibrahim, bagaimana? Nah, Allah ingin tahu kenapa tanya seperti itu. Kembali dijawab, awalam tu'min, apakah kamu nggak beriman? Katanya Allah. Katanya Nabi Ibrahim, gala, bala. Katanya Nabi Ibrahim, bala, aku beriman. Bukan hanya sekedar iman, tapi beliau meminta kepada Allah untuk ditunjukkan apa? Walakin liyatma'inna qalbi. Supaya apa? Lebih mantap, lebih kokoh, lebih kuat, menjadikan tenang, tentrem, damai hatiku. Wes, ibarat orang mau mencabut itu sulit. Karena apa? Akarnya sudah mancep, kemudian menjalar, menggigit, sudah sulit untuk dicabut. Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Lah itu yang dinamakan dengan yakin. Lah yakin sendiri itu ada tingkatan. Ada tingkatannya, ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hagul yakin. Nah, ada tingkatannya. Tapi walhasil ketika sudah dinamakan dengan yakin, ini sudah kokoh kuat. Nah, itu yang diinginkan. Sebaik-baiknya hati yang paling bersih, ya, dari keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah di sini menjadi jelas bahwa yakin itu adalah puncaknya keimanan. Ya. Ujungnya keimanan adalah yakin. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yakinu wal imanu kulluh. Jadi yakin itu adalah keimanan secara keseluruhan. Ya. Wis tidak berwarna-warni, wis satu warna, itu adalah yakin. Dan dikatakan tidak ada yang lebih mulia sesuatu yang turun dari langit daripada keyakinan. Dan keyakinan itu sudah sangat cukup untuk menjadi kekayaan bagi seseorang. Jadi kalau orang sudah punya yakin, berarti dia mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kemudian ketika dia memiliki keyakinan, dia sudah menjadi orang yang sangat kaya. Kaya sudah. Dia bisa mendapatkan segala sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan seperti Fir'aun dengan kerajaannya, atau Qarun dengan kekayaannya. Qarun dengan kekayaannya dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Beli satu buah dari surga nggak bisa. Sampai ngemis di surga nanti oleh penghuni surga, ngemis nggak dikasih. Ngemis penghuni neraka itu nanti ngemis kepada orang-orang yang di surga. Afidhu alaina minal ma' mimma razaqakumullah. Berikan kepada kami air, sedikit air dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ngemis mereka. Loh, apakah penghuni neraka itu orang-orang kere? Orang-orang melarat? Enggak.
Korun ada di dalamnya. Kekayaannya Korun. Wah, sampai sekarang harta yang kita gali nemu di bawah dinamakan harta karun. Dinisbatkan kepada Korun. Tapi lisan kita karun. Aslinya Korun. Ya, harta Korun gitu loh. Tapi berjalannya waktu ki menjadi karun. Nah, di sini kepada tapi neraka ngemis kepada penghuni surga. Lah di surga kebanyakan orang melarat. Ya, orang melarat. Lah kita termasuk yang melarat apa orang sugih? Hah? Ayo. Lah orang yang melarat, bahkan orang melarat itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Bolehlah orang kaya sekarang sombong kepada kita. Kok nak duwe oma nganggoni omahe wong ae. Ya, motormu elek. Ya. Boleh dia sombong, boleh dia berlagak hebat dan lain sebagainya. Lah apa jarno wis. Ya, mlebu surgane kari lek mlebu surga. Mlebu surga kari. Kenapa orang miskin 500 tahun sudah masuk surga baru orang kaya masuk. Ya. Jadi orang miskin ini setengah hari sudah masuk surga setengah hari baru wong sugih. Lah setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun. Nah, jadi enak wong melarat. Kira-kira seneng dadi wong melarat apa enggak? Lah ini keyakinan ini kekayaan sudah. Walaupun kita nggak punya harta, nggak punya ini, nggak punya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah punya keyakinan, apa yang nggak bisa kita dapatkan? Korun yang kaya nggak bisa beli, minta nggak dikasih, tapi orang melarat tapi punya keyakinan, apa yang nggak didapat? Jangankan airnya, bidadari dikasih sama Allah nggak 70 bidadari dikasih oleh Allah untuknya. Wah, bojoku cemburu, nggak cemburu, nggak ada cemburu di surga. Karena apa? Istrinya akan lebih cantik, lah istrinya solihah, ya. Lah istri ini tidak malas hati bumbuan itu. Ya. Karena istri itu kan mendapatkan ridho suami untuk masuk surga, nggak dapat ya bahaya. Ya. Nah ini keyakinan ini kekayaan yang hebat ini. Makanya kalau kita punya keyakinan kita patut menjaganya. Karena apa? Dengan kekayaan kita bisa mendapatkan dan tinggal di tempat yang paling nikmat dari kenikmat yang diciptakan oleh Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memerintahkan kita, salullaha al-yaqina wal afiyah. Mintalah kepada Allah keyakinan dan kesehatan. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yaqin afdal minal afiyah. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang setelah keyakinan lebih utama daripada kesehatan. Kalau kita suruh milih duit dhisik, baru yang lain. Lupa kita ini. Padahal kita tidak bisa menikmati tanpa adanya kesehatan. Ya, tanpa adanya kesehatan. Punya uang kaya, punya uang banyak nih. Nggak punya kesehatan, loro. Bisa apa coba? Makan ini nggak boleh. Nanti naik ini nggak boleh jauh. Nggak bisa jauh. Lah apa duit akeh apa? Nggak dikasih uang, nggak disedekahkan, dipek dewe, tapi dia nggak bisa menikmati. Jadi ngoceli sesuatu yang dia tidak bisa nikmati. Lu apa? Untuk apa gitu loh? Megangi ngoceli untuk apa kalau dia sendiri nggak bisa menikmatinya? Lah kalau kamu bisa ingin menikmati apa yang kamu miliki nanti di akhirat, ya manfaatkan. Oh itu ada orang rajin ke musola, rajin ke masjid, nggak punya apa-apa, kasihan. Nah, wah ini diberangkat no umroh pahalanya gede. Untuk pahala umroh, untuk pahala nyeneng no wong. Nah, diurus no diberangkat no, lo gede pahalanya. Nah, orang istiqomah ke masjid misalnya, nggak punya rumah ngontrak dia berpindah misalnya, bukan ngontrak rumah atau ngekos misalnya, sakno kasih rumah misalnya kecil-kecilan, bangunkan, loh gede nih. Apalagi
misalnya ngasih pekerjaan juga, walaupun dimodali dengan hutang misalnya, dikembalikan nyicil tanpa bunga, ya jelas gak boleh dengan bunga, ya. Tapi nggak memberatkan, wis sak isoe sak ulang ngei piro, ya. Yang penting harus ngasih dalam 1 bulan misalnya. Selesai utangnya wis miliknya dia misalnya, lu wis ngei omah ngei pekerjaan, wah, bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain, ya itu yang dijadikan orang yang dicintai oleh Allah. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas, ya. Yang paling dicintai manusia oleh Allah itu yang paling memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Lah, kesehatan ini penting. Setelah keyakinan kesehatan, baru nanti yang lainnya. Karena kita tidak akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah kecuali dengan sehat. Ketika sehat akan meningkat kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memantapkan keimanan kita, menguatkan keimanan kita, dan meningkatkan keimanan kita menjadi keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan bisa dirubah oleh virus dan bakteri apapun yang dapat menggerogoti iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan keimanan kita ditetapkan oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.